Oke, selamat datang kepada semua teman-teman kembali lagi ke channelku. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa, saya akan mempresentasikan mengenai tugas algoritma dan pemrograman saya. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Gio Filando. NIM saya ini yang tercetak di layar. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung ke soal nomor satunya. Nomor satu, buat tugas untuk memisahkan bilangan pada suatu array menjadi dua array B dan C, di mana array B menyimpan bilangan genap dan array C menyimpan bilangan ganjil. Langsung kita ke programnya saja. Baik, kita ke programnya saja karena kita menggunakan karena kita menggunakan C++, maka file hidden yang kita masukkan adalah include iostream. Fungsi include iostream ini adalah karena kita akan menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Oleh karena itu kita menggunakan include iostream. Selanjutnya using namespace std ini adalah fungsi yang digunakan karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di namespace std ini. Selanjutnya inMine sebagai begin untuk program. Nah, selanjutnya variabel yang kita pakai yaitu variabel A, variabel array B, dan array C. Mengapa kita menggunakan 3 buah variabel array? Karena pada soal tersebut meminta untuk memasukkan 3 buah variabel, yaitu variabel array, yaitu variabel array A, variabel array B, dan variabel array C. Nah, selanjutnya pada soal diketahui bahwa pada suatu bilangan pada suatu array menjadi 2 buah array, berarti kita buat sejumlah deret bilangan yang berada dalam array, kemudian bilangan dalam A tersebut kita bagikan ke array B dan array C. Maka kita buat dahulu untuk memasukkan banyaknya deret array A, kita buat perintah masukkan banyak data array A. Nah, output ini kita buat untuk memudahkan user untuk memudahkan user dalam memasukkan jumlah deret array A. Misalkan jumlah deret array A yang kita masukkan itu adalah 3. Kita ambil contoh yang mudah saja agar lebih mudah paham. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memasukkan sejumlah bilangan pada array A ini. Nah, karena kita sudah memasukkan sejumlah banyaknya data array A, maka selanjutnya kita membutuhkan fungsi for. Kita menggunakan fungsi for ini karena kita menggunakan array. Array ini kita pakai untuk memasukkan bilangan-bilangan pada array A sesuai dengan jumlah deret yang sudah kita masukkan. Nah, saya akan jelaskan saja for i sama dengan 0 dan i kurang dari n sebagai kondisinya dan i++. Nah, pertama, karena kita memasukkan jumlah n atau banyak data yang kita masukkan itu berjumlah 3, maka fungsi akan ke fungsi for ini. Nah, diketahui i sudah dideklarasikan dengan 0. Maka dapat diketahui bahwa i tadi kan 0 dan n tadi adalah 3. Jadi 0 kurang dari 3. Apakah memenuhi? Nah, akan memenuhi. Maka cin AI. Nah, cin AI ini kita masukkan, misalnya kita masukkan 1, kita ambil contoh mudahnya saja. Nah, setelah kita memasukkan 1, maka fungsi akan ke tempat tutup kurung kurawal ini. Nah, setelah masuk ke tutup kurung kurawal ini, maka fungsi akan kembali ke i++. Nah, i++ itu adalah i tambah 1. Diketahui tadi kan i-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka untuk sekarang adalah fungsinya adalah i sama dengan 1. Ya. Sekarang i sama dengan 1. Nah, jadi karena i sudah dideklarasikan sama dengan 1, maka selanjutnya ke kondisi dalam for ini. Nah, jadi 1 apakah kurang dari 3? Karena iya, maka cin AI lagi. Cin AI lagi. Apa ini AI? AI seperti biasa. Tadi karena
I-nya sama dengan 0, maka A0. Dan selanjutnya ini adalah A1 untuk membedakan inputan yang tadi kita masukkan dengan inputan yang ini. Untuk sebagai menyimpan memori I ini ya. Nah, misalnya AI yang kita masukkan itu adalah 2. Nah, setelah itu karena kita sudah memasukkan 2, untuk memudahkan saya run saja program ini. Oke, sekarang kita sudah berada di CMD-nya. Misalkan, tadi kita misalkan itu adalah 3, masukkan banyak data adalah 3. Nah, tadi kita sudah cocokkan untuk array A, untuk I sama dengan 0, A0-nya kita masukkan adalah 1. Untuk A1, kita masukkan 2. Nah, selanjutnya, array, maksudnya fungsi akan ke tutup kurung kurawal ini dan akan memulai lagi ke I++. Nah, tadi I yang sudah dideklarasikan adalah 1. Sehingga 1 ditambah 1 ke I++. Jadi I sekarang menjadi 2. Jadi I sama dengan 2 untuk sekarang. Nah, selanjutnya fungsi akan ke kondisi for ini, di mana I sama dengan 2. Jadi 2 kurang dari 3 itu kan memenuhi. Maka ke sin A2. Mengapa A2? Karena I tadi sudah dideklarasikan sama dengan 2. Kita masuk ke CMD tadi. Nah, kita masukkan. Kita klik enter. Misalkan A2 yang kita masukkan itu adalah 3. Nah, selanjutnya adalah mengapa saya memasukkan cout nilai array A ini? Nah, fungsi ini saya gunakan untuk mencetak nilai array A yang tadi sudah kita masukkan, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, mengapa kita menggunakan fungsi for? Karena sebelumnya kita menggunakan fungsi for untuk memasukkan sejumlah bilangan berupa deret. Maka untuk mengeluarkan bilangan tersebut dalam bentuk sejumlah deret, maka kita harus menggunakan for ini. Nah, selanjutnya kenapa kita tidak menggunakan sin dan kita menggunakan cout? Karena kita sudah mendeklarasikan nilai untuk array A ini, yaitu A0, A1, A2. Kita sudah deklarasikan sehingga memori sudah menyimpan nilai-nilai dari setiap array yang I-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, maka yang akan tercetak di sini adalah nilai array yang sudah kita deklarasikan dahulu. Nah, selanjutnya sepertinya tidak perlu penjelasan lagi ya. Langsung kita F11. Kita lihat programnya saja. Kita klik enter. Maka nilai array A itu 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membagi bahwa nilai array yang diketahui di soal tadi adalah, nah, di soal tadi bahwa B menyimpan bilangan genap dari array A, ya kan? Nah, kita buat seperti biasa karena kita ingin menampilkan sejumlah deret. Karena kita memasukkan 3 bilangan saja, karena kita ingin menampilkan sejumlah deret, maka kita menggunakan for ini. Selanjutnya, karena tadi kita memasukkan memasukkan angka dalam array A saja, maka untuk memperoleh nilai array B ini, kita harus perlu deklarasikan dengan ini, yaitu BI sama dengan AI. Nah, jadi untuk penjelasannya sama dengan ini, seperti ini. Nah, ini kan B misalkan. Nah, sedangkan ini sama dengan, dan ini A, ya kan? Nah, maksud sama dengan ini adalah seperti ini. Jadi, nilai array A ini disimpan ke B. Inilah makna dari sama dengan pada C++ ini. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan lebih runtun lagi. Nah,
logikanya karena diketahui I sama dengan 0, maka 0 kurang dari 3 itu kan memenuhi. Maka ke AI. Dia AI yang tadi kita A0. Mengapa A0? Karena I sama dengan 0 yang sudah dideklarasikan tadi. Maka A0 tadi kan sudah dideklarasikan dengan 1, ya kan? Jadi 0 sama dengan BI. BI sama dengan 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan fungsi ini agar nilai array A ini dapat disimpan oleh B. Karena diketahui tadi I sama dengan 0, maka untuk untuk B0 sama dengan A0. Karena A0 tadi sudah dideklarasikan dengan 0, maka untuk sekarang BI ini menyimpan nilai dari array 0. Ya, sehingga untuk sekarang B0 menyimpan nilai 1. Karena sebelumnya di A0 kita sudah deklarasikan bahwa nilai A0 itu adalah 1. Di tempat sini tadi kita sudah mendeklarasikan. Nah, selanjutnya dari nilai yang kita sudah masukkan ini, apakah nilai tersebut itu adalah genap atau ganjil? Nah, untuk mencari tahu, agar mesin tahu bahwa bilangan yang kita masukkan itu adalah genap atau tidak, maka kita gunakan if BI mod 2 sama dengan 0. Nah, untuk penjelasannya yaitu karena tadi dari sini sudah diperoleh bahwa nilai BI tadi adalah 0. Jadi secara logikanya sekarang adalah if 0 mod 2 sama dengan 0. Nah, kan diketahui 0 dibagi 2 itu kan sisanya itu enggak ada. Sisanya itu kan minus 2. Sehingga fungsi dari if dari BI ini tidak memenuhi if BI mod 2. Sehingga B0 ini tidak akan tercetak ke layar. Maka nilai 1 tidak akan dicetak ke layar. Nah, karena sudah selesai, fungsi ini sudah selesai dan tidak memenuhi, maka fungsi for akan lanjut berulang ke I++ lagi. Nah, sekarang I++. Karena tadi I sama dengan 0, maka untuk sekarang I sama dengan 1. Nah, mengapa I sama dengan 1? Ya, seperti tadi saya jelaskan, I++ itu kan I plus 1. Nah, tadi I sama dengan 0, maka 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk sekarang I sama dengan 1. Nah, karena 1 kurang dari 3 itu memenuhi. Mengapa 3? Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kita memasukkan nilai N ini sama dengan 3. Sejumlah banyak data yang kita inginkan. Nah, karena 1 kurang dari 3 memenuhi, maka ke fungsi ini lagi. Nah, diketahui tadi array 1, mengapa 1? Karena ikan tadi sama dengan 1. Nah, ini kan I 1. I sama dengan 1, ya kan? Nah, I sama dengan 1 tadi kita array A ini kan untuk I sama dengan 1 kan tadi kita sudah deklarasikan dengan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk sekarang B1 ini sama dengan 2. Mengapa B1? Karena tadi I yang sudah didefinisikan itu kan sama dengan 1 dari I++ ini, ya kan? Nah, jadi untuk sekarang nilai B1 ini menyimpan nilai dari array A untuk I sama dengan 1. Nah, karena array A untuk I sama dengan 1 tadi adalah 2 yang tadi kita masukkan, maka array B untuk I sama dengan 1 sekarang adalah 2. Nah, selanjutnya fungsi akan lanjut ke fungsi if ini. Nah, diketahui tadi kan array B untuk 1 ini adalah 2, maka if 2 mod 2 sama dengan 0. Apakah 2 dibagi 2 itu sisanya adalah 0? Iya kan? Benar kan? Nah, maka fungsi akan mencetak cout BI, di mana
I tadi sama dengan 1. Sehingga yang akan tercetak di layar ini adalah 2. Yang akan tercetak ke layar adalah 2. Nah, setelah mencetak nilai dua ini ke layar, maka selanjutnya fungsi akan ke tutup kurung kurawal dan lanjut ke I++ lagi. Nah, tadi I sama dengan 1, ya kan? Sehingga karena menggunakan I++, maka untuk sekarang I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3 memenuhi? Ya, maka maka ke fungsi BI sama dengan AI. Nah, untuk tadi I sudah dideklarasikan dengan sama dengan 2 karena dari I++ ini, maka array A untuk 2 tadi kita masukkan adalah 3, maka array B untuk I sama dengan 2 sekarang menyimpan nilai dari array A untuk I sama dengan 2. Jadi sekarang B2 menyimpan nilai array 2. Nah, karena diketahui tadi array 2 yang kita masukkan adalah 3, maka B2 menyimpan nilai 3. Jadi array B2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ke fungsi if ini. Ya kan? Nah, karena tadi B2 sudah disimpan di memori sama dengan 3, maka 3 mod 2 itu kan bersisa 1. Maka fungsi tersebut tidak memenuhi. Nah, jadi mod ini seperti bagi, cuman kayak melihat sisanya. Misal itu misal BI ini kita masukkan adalah 3. Ini contoh ya, ini contoh. Misal B yang kita masukkan itu adalah 5. Kita masukkan. Nah, 5 mod 2 ini adalah sisanya adalah 1. Mod 2 adalah 1. Mengapa? Karena ketika seperti yang kita ketahui 5 ini kan dibagi 2 kan nggak bisa, sisanya kan koma. Jadi 2 ini kita buat jadi 4. Nah, jadi 4. Maka dari 4 ini sisanya adalah 1. Nah, misalkan BI ini kita buat 4. Nah, 4 nah. Nah, 4 kan. Nah, mod 2. Nah, mod 2. Nah, karena 2 ini kan bisa karena 2 ini bisa membagi 4. 2 bisa bagi 4 dan hasilnya itu tidak koma, maka mod itu memenuhi. Maka nilai for ini maka nilai if ini memenuhi. Nah, jelasnya seperti itu ya. Selanjutnya kita hapus. Nah, selanjutnya fungsi kan sudah mencetak 3. Karena 3 mod 2 ini tidak memenuhi, maka tidak cetak ini. Nah, selanjutnya ke I++ lagi. Karena I++ I tadi sama dengan 2, maka untuk sekarang I sama dengan 3. Karena 3 kurang dari 3 tidak memenuhi, maka berhenti. Maka dapat diketahui array yang tercetak nilai array B yang tercetak ke layar adalah 2. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 itu adalah bilangan genap. Nah, seperti yang di layar. Nah, kita lihat nilai array B adalah 2. Nah, memenuhi kan? Nah, selanjutnya adalah untuk array C. Nah, seperti yang diketahui di soal tadi, nah, nilai array C adalah menyimpan bilangan ganjil dari suatu array A. Nah, seperti penjelasannya itu tidak berbeda dengan nilai dengan yang ada di array B. Namun yang membedakan adalah karena yang diinginkan di array C adalah bilangan yang ganjil, maka kita buat fungsi ini. If CI mod 2 tidak sama dengan 0, maka memenuhi dan cetak CI. Untuk jelasnya yaitu I sama dengan 0, karena 0 kurang dari 3 itu memenuhi, maka I++. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah deklarasikan I0 itu adalah 1, maka untuk sekarang dari fungsi ini CI menyimpan nilai 1 dari array 1 yang tadi sudah dideklarasikan. Nah, selanjutnya akan menuju ke fungsi if ini. Nah, diketahui tadi C0
kita definisikan dari array 0, maka 1 mod 2 itu kan tidak sama dengan 0. Karena memenuhi maka cetak C0. Nah, C0 tadi kan sama dengan 1, maka cetak 1 ke layar. Nah, selanjutnya ke I++ lagi. I++, jadi untuk sekarang I sama dengan 1. Nah, 1 kurang dari 3, ya memenuhi, maka ke fungsi ini lagi. Karena tadi AI yang sudah kita deklarasikan tadi untuk I sama dengan 1 adalah 2, sudah kita deklarasikan, maka C1 menyimpan nilai 2. Nah, setelah itu ke fungsi if. 2 mod 2 kan sama dengan 1. Jadi, fungsi ini tidak memenuhi. Maka C1 sama dengan 2 ini tidak memenuhi fungsi if. Karena fungsi if tadi menginginkan nilai yang modnya itu tidak sama dengan 0. Karena tadi 2 mod 2 sama dengan 0, maka tidak memenuhi, maka ke I++ lagi. Nah, ke I++ lagi. Jadi untuk sekarang I sama dengan 2. Karena sebelumnya I sama dengan 1, jadi I plus 1. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi I sama dengan 2. 2, apakah 2 kurang dari 3? Iya, karena ia cetak ke sini. Karena nah, dari sini kita ketahui tadi array 2 yang kita definisikan adalah 3. Dari sini yang kita masukkan tadi array 2 yang kita definisikan adalah 2. Maka untuk sekarang C2 ini menyimpan nilai array menyimpan array A untuk I sama dengan 2, yaitu 3. Nah, selanjutnya fungsi akan ke fungsi if ini. Nah, karena tadi C2 menyimpan nilai 3, maka 3 mod 2 itu kan tidak sama dengan 0, yaitu 1 kan sama dengan 1, maka memenuhi, maka cetak C2 ke layar. Nah, C2 tadi kan sama dengan 3 yang didapatkan dari array 2 ini, ya kan? Nah, maka cetak 3 ke layar. Nah, setelah itu ke I++ lagi. Ke I++ lagi tadi I kan sama dengan 2, ya kan? Jadi untuk sekarang I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Kan tidak. Jadi tidak memenuhi. Sehingga fungsi for tidak akan menjalankan fungsi yang di bawah ini. Seperti yang tadi, karena tidak memenuhi, tidak akan menjalankan fungsi for yang di bawah ini. Nah, seperti yang di CMD, yang tercetak ke layar, yaitu nilai array C adalah 1 dan 3. Nah, benar kan? Dari nilai array A itu 1, 2, 3. Dan nilai diketahui nilai array B itu kan yang genap dari array A yang kita masukkan. Nah, 2 kan itu genap. Selain 2 dari nilai array A ini kan nggak ada lagi. Nah, selanjutnya nilai array C. Nah, diketahui nilai array C itu kan menyimpan nilai-nilai dari nilai array A itu yang ganjil. Diketahui 2 ini kan bukan ganjil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai array C itu menyimpan 1 dan 3. Nah, di CMD sudah menyimpan nilai 1 dan 3. Maka dengan ini program ini sudah sesuai dengan permintaan soal dan program ini benar. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya. Untuk soal nomor 2 akan saya jelaskan di video yang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton.